Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, tidak terasa ya kita sudah sampai di pekan ketiga gitu ya dari puasa bulan Ramadan ini. Nah, siapa nih yang masih oke banget kondisinya, masih bugar gitu ya. Ini salut sih untuk kalian yang berpuasa tapi masih semangat. Nah, tapi ada beberapa orang nih kayaknya ketika puasa gitu ya, mungkin termasuk saya juga ya, kayaknya lemes gitu. Kayaknya nggak bersemangat, lalu aduh kayaknya tuh badan rasanya ogah ngapa-ngapain, maunya rebahan aja. Kenapa ya bisa demikian? Apakah ada yang salah dengan cara puasanya atau mungkin pola makannya selama puasa gimana biar tetap bugar? Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar puasa. Yang pertama, makan banyak saat sahur itu bisa bikin kita kenyang seharian. Banyak yang percaya kalau kita makan banyak otomatis kita punya asupan dan juga istilahnya apa ya, simpanan kalori yang banyak juga gitu ya. Jadinya nggak bakal ngerasa lapar seharian. Banyak yang akhirnya aduh maunya makan sebanyak-banyaknya lalu akhirnya perutnya jadi sakit. Gitu. Tapi ada juga yang kayak gimana saya mau bisa kenyang seharian, kayaknya nggak nafsu makan deh kalau Pak masih jam-jam 3 pagi atau jam 4 pagi gitu ya. Nah, ini mitos atau fakta sih kalau kita makan banyak, semakin banyak otomatis kita akan semakin kenyang dan semakin kuat puasanya. Nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah berbuka puasa dengan ketan dapat menyebabkan timbulnya makna. Siapa sih yang nggak suka ketan gitu ya, enak loh. Apalagi kalau mungkin dengan kuah-kuah yang rasanya manis, mungkin kuah-kuah dengan apa ya, banyaknya digunakan dengan nangka ataupun dengan durian lagi gitu ya. Itu enak banget sih kalau jadi menu buka puasa. Tapi setelah makan ketan yang manis dan lezat itu banyak yang rasanya kok sebah, kok rasanya perutnya nggak nyaman. Apakah karena si ketannya atau memang kebanyakan aja makan ketannya? Nanti kita akan tanyakan nih, ada nggak sih korelasinya atau hubungannya antara mah yang timbul atau rasa yang nggak nyaman pada perut itu karena konsumsi ketan di buka puasa. Nanti kita akan tanyakan ya bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah berbuka puasa harus dengan makanan atau minuman yang manis. Itu kayaknya sebuah apa ya, sebuah hal yang memang selalu dipercaya dan menjadi budaya juga ketika kita buka puasa pasti banyak makanan yang manis-manis ya. Ada yang mungkin dengan sirup, dengan kurma atau kolak gitu ya. Nah ini tuh benar-benar jadi satu hal yang bukan cuma dianjurkan tapi memang udah jadi tradisi. Tapi apakah memang ada manfaat besar dari makanan manis yang diasup pertama kali ketika kita membatalkan puasa gitu ya? Atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya memang secara medis tuh sudah teruji klinis gitu ya, bahwa makanan manis ini baik sekali dikonsumsi ketika berbuka puasa. Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah tidak sahur tidak masalah. Ya kan kadang-kadang kalau udah puasa di minggu ke-3 gitu, kayaknya makin males ya kalau kita harus bangun sahur, udahlah makannya malam aja menjelang tidur. Pasti kuat kok, udah terbiasa, udah terlatih beberapa belas hari ini. Jadi nggak masalah loh kalau kita nggak sahur. Benar nggak sih? Akan ada masalah nggak sih ketika kita tidak makan sahur tapi kita berpuasa seharian? Otomatis kita berarti perutnya kosong lebih lama gitu kan. Nah nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita masalah atau enggak, mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah berbuka dengan minuman isotonik dapat mengembalikan stamina tubuh. Siapa nih yang suka mengandalkan minuman isotonik ketika badannya lagi nggak oke atau mungkin lagi lemas gitu ya. Nah, banyak yang percaya ketika kita mengonsumsi itu badan atau ion tubuh kita tuh langsung terisi full gitu ya. Langsung kayak baterainya penuh. Nah, ini benar nggak sih? Ada nggak sih benar-benar ada impact yang signifikan atau suges aja? Nanti kita akan tanyakan. Ini mitos atau fakta bersama dokter kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, yang mau tahu jawabannya tetap di depan TV Anda. Saya akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Saat.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas nih beberapa mitos atau fakta seputar puasa yang kita akan konfirmasi bersama dokter kita. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Andri Kelvianto MGizi SPGKI Voka, spesialis gizi klinik ahli ilmu faal olahraga konsultan medik dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Apa kabar, Dok? Selamat pagi. Datang di Bincang Sehati. Hari ini kita akan bahas tentang puasa nih ya. Bagaimana kita tetap bugar dan juga sehat selama puasa. Tapi sebelum itu saya mau meluruskan dulu nih beberapa mitos atau fakta yang mungkin dipahami oleh masyarakat salah gitu ya. Biar nggak salah kaprah. Yang pertama, mitos atau fakta ya Dok, kalau makan banyak saat sahur itu berarti akan kenyang lebih lama bahkan bisa seharian. Nah, benar atau enggak sih, mitos atau fakta? Tentunya ini mitos ya. Mitos ya? Pastinya mitos. Oke. Kenapa Dok kok mitos? Jadi gini, kalau misalkan kita kan kalau dari sahur itu kan kita makan, kita akan makan sesuai porsinya gitu kan. Nah, di mana lambung kita itu juga punya kemampuan maksimal untuk meregangnya maksimal berapa. Jadi setelah kita makan sekian lama tuh pasti akan rasa kenyang gitu kan. Nah, ketika sudah kenyang ini, makanannya kan turun dari lambung itu paling juga cuma 4 jam. Jadi setelah 4 jam itu pasti akan rasa lapar lagi. Jadi mau makan berapa banyak pun gitu sebenarnya setelah 4 sampai 5 jam pun gitu jadi kita akan merasa lapar lagi karena lambung kita sudah kosong lagi. Jadi percuma dong ya makan banyak-banyak nggak akan bisa bikin kita sampai maghrib kenyang gitu kan ya? Betul, justru ada kerugiannya kalau kita makan terlalu banyak tuh, Dok? satu porsinya. Jadi misalnya jadi lebih banyak gasnya kan terbentuknya gasnya lebih banyak jadi lebih rasa begahnya bisa ada. Kalau ada yang sakit mah gitu juga sakit mahnya lebih gampang kambuh seperti itu. Malah jadi banyak ruginya ya. Kalau kita makan kayak di luar porsi kita mau didabelin biar kayak kenyang nih sampai sore. Ternyata salah ya. Malah nanti nggak baik untuk kesehatan pencernaan kita ya. Iya kalau lama-lama begitu. Nah jadi makan aja secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Toh juga akan bikin pengaruh yang banyak juga ya untuk rasa kenyang kita. Yang ada malah jadi sebah gitu ya. Oke sudah terjawab jadi itu mitos ya pemirsa ya. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta nih Dok. Kalau berbuka puasa dengan ketan dapat menyebabkan penyakit mah atau mahnya kambuh. Kan ketan enak ya Dok, terus kayaknya padat gitu. Nah ini mengenyangkan nih sebelum tarawih makan ketan dulu. Ada nggak sih korelasinya atau hubungannya? Ini mitos atau fakta? Kalau ini sebenarnya bisa mitos bisa fakta. Oh kenapa tuh Dok? Jadi gini, orang itu kan kesehatan pencernaannya beda-beda ya. Jadi misalnya saya dan Mbak Dika juga mungkin kesehatan pencernaannya nggak dalam kondisi yang sama. Nah kalau misalkan ketan ini memang makanan yang dibanding nasi gitu, dia lebih gampang dicerna. Nah, karena dari segi patinya itu lebih gampang dicerna, tapi memang lebih banyak menghasilkan gas, gitu. Jadi kalau misalkan dibilang gas ini kan adalah hasil dari fermentasi dari bakteri gitu ya. Ketika kita di banyak bakteri jahat nih di pencernaan kita, gas ini akan lebih gampang terbentuk. Jadi akan beda per orang itu bagaimana responnya terhadap dia kalau dia makan ketan. Sama yang kedua, coba misalnya kita olahan ketan tuh banyaknya pakai apa? Pakai santan. Dikasih santan. Betul. Santan itu kan makanannya tinggi lemak gitu ya. Nah makanan yang tinggi lemak ini akan cenderung memperlama waktu makanan itu di lambung kita. Jadi ketika makanan ini makin lama nih di lambung, dia akan fermentasi itu kan lebih gampang terjadi karena makanan kan lebih banyak lama tertinggal di situ. Jadi rasa sebah karena gasnya banyak juga bisa terjadi gitu ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan walaupun ini mitos atau fakta dan sangat individual ya terhadap kondisi pencernaan seseorang, sebaiknya apakah tetap bisa disarankan dihindari aja nih makan ketan jadi meal pertama kita ketika buka, harus makan yang lain dulu atau gimana Dok? Sebenarnya mungkin bisa dicoba ya. Jadi bisa dicoba dan lihat responnya masing-masing. Kalau ternyata makan ketan ini oke-oke aja gitu ya, saya rasa sih nggak ada masalah. Tapi kalau udah tahu abis makan ketan gak enak ya jangan dicoba-coba lagi gitu ya. Iya, sama mungkin jangan pakai santan yang terlalu banyak misalnya gitu. Jadi lemaknya juga nggak terlalu tinggi. Karena bisa jadi si bahan-bahan pelengkap dari ketan ini juga memperburuk kondisinya ya. Iya itu. Jadi tergantung nih, ada sebagian orang yang makan ketan fine-fine aja pas buka puasa. Tapi ada yang rasanya nggak enak dan itu ya jangan dicoba lagi karena nanti akibatnya juga nggak nyaman selama lagi tarawih. Atau mungkin ada rasa sakit nyeri akhirnya berujung ke IGD ya Dok ya, jangan sampai. Oke.
Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta kalau berbuka puasa harus dengan makanan yang manis. Kayaknya memang itu udah tagline ya, berbukalah dengan yang manis. Kayaknya hal-hal yang manis itu memang sangat sangat dianjurkan ketika berbuka puasa. Ini mitos atau fakta sih sebenarnya? Kalau ini tuh mungkin bisa jadi fakta justru. Karena gini, kita ada cadangan gula di badan istilahnya ya. Cadangan gula ini tuh disimpannya di liver atau di hati kita dan di otot. Nah, bayangin ketika kita puasa nih dari subuh gitu ya sampai nanti sore itu kan nggak makan apa-apa. Berarti badan akan pakai cadangan gula kita yang di sini. Gitu. Sehingga ketika kita berbuka dengan makan makanan manis atau minum yang manis, kita secara cepat mengembalikan cadangan gula itu supaya aktivitasnya bisa kembali lagi. Ada itunya arahnya ke situ. Ada batasnya nggak sih berapa banyak yang harus kita konsumsi untuk bisa paling tidak ya mengembalikan yang tadi cadangan tadi, tapi nggak berlebihan karena banyak juga yang tiba-tiba jadi gulanya naik nih, kadar gulanya naik pasca puasa gitu ya, apalagi lebaran gitu ya. Nah, ada nggak sih batasannya? Misalnya kalau sudah minum sirup berarti masih boleh makan apa? Atau mungkin sudah makan kolak masih boleh makan apa? Biasanya umumnya gini, kalau kita saat berbuka itu kan kita bedakan berbuka dan makan malam sebenarnya gitu kan. Jadi makanan manis ini tuh hanya dimakan pada saat berbuka saja gitu. Jadi ketika nanti setelah berbuka ini sudah yang manis, nanti makan malamnya itu sebaiknya menu yang lebih lengkap gitu. Jadi jangan manis, nanti berikutnya pas makan malam makanan manis lagi gitu. Jadi secukupnya aja gitu ya. Jadi ya memang kalau sudah satu mangkuk kecil kolak sudah ada, nggak perlu juga dengan ditambah lagi ini, tambah lagi ini. Katanya kan kata dokter harus makan yang manis nih biar kembali lagi, nggak perlu gitu juga ya. Secukupnya aja ketika membatalkan puasa, setelah itu makan malam seperti biasa ya. Ditambah dengan senyuman pacar yang manis mungkin ya dok ya. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Tidak sahur, tidak masalah. Banyak loh yang kayaknya udah capek ya, apalagi udah di di minggu-minggu ketiga seperti ini nih dok. Kayaknya udah makin, saya udah expert puasa nggak usah sahur lah, mendingan saya makan aja pas malam. Nah sebenarnya ini boleh atau enggak, mitos atau fakta? Oke, kalau ini saya sih yakin ini mitos lah. Mitos ya? Iya. Kenapa gitu? Soalnya kalau misalkan nih kayak tadi kita bilang ada cadangan gula. Nah ketika kita tidur kan badan juga pakai cadangan gula kita ya. Nah ketika pas subuh, ketika malam nih makan malam terus kemudian pagi itu kan udah lewat lama. Pasti cadangan gula di badan juga udah mulai berkurang. Bahkan kadang-kadang habis. Nah waktu kita mengisinya lagi kan waktu sahur sebenarnya. Nah ketika ini nggak diisi waktu sahur cuma minum air putih, badan itu akan tidak punya cadangan gula yang cukup untuk sehariannya kita sampai nanti berbuka. Jatuh-jatuhnya nanti pasti gitu, jadi lemes, jadi ngantuk, jadi kurang konsentrasi gitu. Karena badan nggak biasa pakai cadangan yang lain sehari-harinya. Oke, jadi jangan lah ya, walaupun ngerasa kayaknya udah aman-aman aja nih nggak sahur, kok jadi nggak puasa ya. Oke, nggak sahur terus kayaknya saya bakal kuat kok, tapi ternyata di tubuh kita tuh mungkin beda ya. Kitanya ngerasa kuat tapi sebenarnya metabolismenya nggak akan berjalan dengan baik karena pakai cadangan terlalu banyak gitu ya dok ya. Oke, jadi jangan lah ya, tetap sesuai aturannya aja, harus ada makan sahur, makan secukupnya. Jadi kita bisa tetap sehat dan bugar. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau berbuka dengan minuman isotonik dapat mengembalikan stamina tubuh. Nah ini kan juga dipercaya bisa bantu ion tubuh kita tuh langsung terisi gitu. Nah sebenarnya ini mitos atau fakta dong? Kalau ini sebenarnya juga bisa jadi fakta sebenarnya. Jadi kalau minuman isotonik itu kalau kita lihat dari komponennya kan dia air, elektrolit ya misalnya seperti natrium, sodium, dan ketiga ada tambahan gula sederhananya. Tapi hanya memang tidak terlalu banyak. Nah minuman isotonik ini sebenarnya yang mengandung gula dan natrium itu dia akan membantu airnya itu lebih masuk ke dalam tubuh sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan dipakai untuk berbuka misalnya gitu ya, isotonik ini dipakai untuk berbuka, dia bisa dengan lebih cepat membantu untuk meningkatkan air di badan kita. Dan gulanya juga bisa membantu untuk itu, tapi tidak wajib. Tidak wajib, tidak harus selalu. Iya. Tapi memang boleh lah ya, apalagi kalau kondisinya kayak hari ini kayak lemes banget gitu. Nah berbukalah dengan minuman isotonik dan itu mungkin memang ada baiknya bisa membantu kita untuk lebih cepat segar lagi ya pasca berbuka. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik utama kita ya dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang tetap sehat dan bugar selama puasa. Nah, yang sudah mulai lemes puasanya masih lama loh, kita azan maghribnya ya boleh nih nanya-nanya nanti sama dokter kita di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Andri Kelvianto MGizi SPGKI Foka, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga, konsultan medik dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, kita bahas tentang puasa. Puasa itu kadang-kadang bikin kita tuh kok kayaknya lemes gitu ya. Wajarnya sih karena emang kan biasanya kita makan, ini enggak. Tapi kan sebenarnya waktu makannya udah diganti tuh dok, di awal ya. Tapi kenapa masih ngerasa lemes? Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita sedang berpuasa? Oke, jadi gini, kalau pada puasa itu kan sebenarnya jadwal makan kita yang 3 kali diganti. Jadi ke sahur, sama berbuka, sama makan malam gitu kan. Tetap 3 padahal ya? Tetap 3, yang nggak ada cemilan gitu. Ya ada cemilannya aja ya, oke. Nah, jadi pada saat kita puasa itu periode nggak makan itu tentunya perubahan-perubahan yang terjadi pasti ada. Yang pertama kan badan akan menggunakan cadangan gula ya. Cadangan gula atau cadangan makanan yang ada di badan, yaitu gula sama lemak untuk tenaga utama kita untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, air yang kita kan kalau napas, kita kencing, kita buang air kecil gitu ya, kita napas itu kan juga ada air yang terbuang. Oh iya. Itu nggak diisi kembali, nggak kayak kita kalau lagi kerja biasa minumnya ada rutin gitu, ini enggak. Terus yang ketiga juga, yang pasti kan rasa lapar ya, itu kan berubah juga. Rasa lapar karena sinyal badan kita itu tidak dituruti dengan makan seperti itu. Nah, yang pastinya perubahan utama yang terjadi itu adalah penggunaan tenaga kita tuh akan berubah. Di mana setelah gula itu akan habis, cadangan lemak itu akan dibakar untuk penggunaan itu, dan pasti hasil metabolisme itu akan berbeda. Itulah yang sebenarnya menyebabkan rasa pusing, rasa lemas gitu ya. Karena yang biasanya kita pakainya gula untuk cadangan diganti ke arah yang jadi lemak. Oh oke, jadi istilahnya walaupun kita nggak sampai harus melakukan aktivitas yang ekstrim, ya which is cuma nafas aja tuh butuh cadangan tadi ya, gula dan lemak tadi untuk bisa tetap beraktivitas ya kan. Nah itu yang akhirnya membuat kita lemas dan nggak bergairah lah untuk beraktivitas. Jadi banyak nih orang-orang yang beranggapan ya udah biar saya nggak terlalu lapar, saya kalau bisa nggak usah banyak aktivitas. Nah sebenarnya boleh nggak kayak gini? Akan berpengaruh nggak ketika kita mau rebahan aja biar nggak terlalu lemas? Itu sebenarnya akan ada impactnya baik untuk tubuh kita agar lebih istilahnya lebih bisa menjaga cadangannya, atau sebenarnya malah tambah lemas? Oke, sebenarnya sih kalau misalkan masalah aktivitas kita tidak pernah mewajibkan untuk ya rebahan aja terus gitu kan, enggak ya. Atau jangan nafas ya, jangan dong ya. Aktivitas harus tetap ada, tapi memang intensitasnya jangan seberat yang seperti kita biasa. Karena kan kita juga tahu bahwa penggunaan cadangan energi kita itu ada sesuatu hal yang belum biasa nih badan gitu. Sehingga kalau misalkan kita paksakan kegiatannya jadi yang intensitasnya sama seperti yang dulu, jadi berat gitu, mungkin badan juga tidak bisa kompensasi gitu dengan penggunaan tenaga yang baru ini yang sebelumnya kita nggak pernah biasa nih, tiba-tiba kan berubah gitu. Nah jadi hasilnya pasti akan jadi rasanya lemes, rasanya nggak mampu gitu kan. Nah, jadi ke arah situ, jadi intensitas tenaga kegiatannya mungkin harus dikurangin sedikit, betul, tapi jangan stop sama sekali. Oke, jangan sampai stop sama sekali, mau rebahan aja selama 30 hari puasa nih, jangan juga ya. Nanti nggak digaji loh Anda loh, kalau nggak kerja-kerja. Oke, nah biasanya yang paling lemas tuh emang di puasa-puasa awal. Karena kan ini prosesnya adaptasi gitu ya dok ya. Sebenarnya adaptasinya ini secara psikis aja, atau sebenarnya metabolismenya memang sedang beradaptasi karena polanya berubah? Lebih ke arah dari psikisnya ada gitu ya, tapi dari metabolisme, dari ilmu metabolismenya juga ada. Karena kan kita misalnya nih, kita tadi kan dibilang ada cadangan gula ya. Nah, cadangan gula di kita itu akan terpakai untuk misalnya untuk fungsi otak kita untuk bekerja, untuk berpikir dan lainnya, fungsi otot kita untuk bekerja juga itu menggunakan cadangan gula yang bisa habis tuh 6 sampai 8 jam. Gitu. Jadi setelah 6 sampai 8 jam, di mana kan itu waktunya lebih sebentar daripada waktu kita berpuasa sampai buka ya. Sisa waktunya itu pasti ya metabolisme lemak itu akan dipakai. Tentunya metabolisme lemak ini beda nih hasilnya, bukan gula yang ada gitu. Tapi memang bisa dipakai untuk tenaga kita walaupun agak berbeda. Tentunya
metabolisme yang berubah ini juga pasti akan impact-nya ke badan. Seperti itu. Jadi bukan cuma masalah psikis, kan kadang-kadang yang bilang lemes kamu suges aja. Tapi secara metabolisme memang ada yang berpengaruh ya. Namanya Betul. suatu hal yang nggak biasa ya kan. Lalu tiba-tiba nggak ada nih yang harusnya jam segini ada masuk cadangan baru, ternyata nggak ada ya. Jadi pasti otomatis akan lemes. Dan Iya. ini adaptasinya bisa beberapa hari dan beda-beda ya dok setiap orang ya. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan agar kita tuh jangan sampai drop banget saat puasa? Kalau kita mulai dari menu sahur dulu deh. Menu sahur yang memang ideal untuk bisa membantu kita tetap bugar, segar selama 14 jam berpuasa itu apa dok? Oke, jadi gini, yang pertama kita harus sadarin dulu nih, kebutuhan kita selama puasa dan gak puasa tuh sama. Kan nggak mungkin badan kita ngikutin bulan Ramadan juga berarti metabolisme liburan kan nggak juga. Gitu ya. Tetap harus ada kan, nutrisinya harus sama, kebutuhan airnya juga harus sama. Jadi berangkat dari dua hal itu dulu. Jadi nutrisi kita yang misalnya karbohidrat, protein, lemak yang cukup itu jangan sampai hilang selama kita lagi berpuasa atau lagi bulan Ramadan ini. Tetap makannya yang porsinya tetap yang lengkap gitu ya, 2 kali makan. Kemudian menunya itu ada karbohidratnya, ada protein, jangan lupa buah sama sayurnya itu selalu tetap ada. Airnya juga walaupun timingnya berubah, tapi jangan lupa 8 gelas itu kan tetap harus ada. Oke. Seperti itu. Jadi kalau menu sahur yang benarnya itu ya tetap sama, menu lengkap. Dari satu piring itu ada karbohidratnya, biasanya nasi sekepal. Proteinnya misalnya ada telurnya, ada ayamnya 1 potong, ukuran sedang, atau ikan-ikanan, dan sayur-sayurnya itu kira-kira setangkup kita gini. Oke, jadi memang kita harus sadar dulu nih bahwa walaupun lagi puasa kebutuhan kita nggak ada yang berubah, tetap sama gitu kan. Jangan sampai kita merasa badan kita lagi puasa pasti ngerti lah ya di bulan Ramadan, nggak gitu ya. Nah ini yang paling jadi cobaan berat kan sebenarnya minum ya dok ya. Aduh kayaknya nahan haus susah banget. Bahkan yang tadinya jarang sholat jadi sholat mulu dok. Kalau bisa ambil air wudhu deh ya. Kalau bisa semua sholat sunnah dilakukan agar ada air lah dikit-dikit gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan air itu kan tadi bisa 8 gelas. Nah apakah memang harus kita bagi nih? Berarti kalau 8 gelas, sahur itu berapa gelas, terus buka puasa berapa gelas, dan ketika makan malam berapa gelas. Nah apalagi kalau sahur nih, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi rasanya kayak sapi gelonggongan gitu ya dok ya. Oh penuh banget, terus jadinya mau pipis terus. Nah sebenarnya sebaiknya saat sahur tuh berapa gelas yang kita minum? Oke, jadi kita benar tuh tadi harus kita bagi. Harus kita bagi supaya kita kan yakin 8 gelas atau 7 sampai 8 gelas. Jadi kalau misalkan pada sahur 2 gelas cukup itu ya bisa. Nanti pas berbuka mungkin bisa 2 gelas lagi. Nah pas lagi mau tidur mungkin bisa 3 sampai 4 gelas. Gitu. Tapi hal ini juga kalau kita ilustrasikan ke air putih saja kan jadi kelihatannya banyak. Ya sementara kalau misalkan kita makan makanannya yang kaya akan air gitu, misalnya buah-buahan yang segar, atau kita makannya sup misalnya, soto misalnya untuk sahur atau berbuka, itu kan juga bisa membantu mencukupi air kita tanpa ngomonginnya air putih terus. Nah berarti kalau misalkan kita mungkin sahur dengan sayur bayam gitu, itu sebenarnya sudah masuk ya? Bisa sudah juga. Masuk hitungannya air yang akan masuk ke tubuh kita gitu ya? Makanan berkuahnya bisa dibantu juga dari situ. Atau seperti pas berbuka kolak itu kan juga ada cairannya kan. Iya. Atau pas berbuka makan buah juga bagus ya dok ya? Segar juga gitu ya? Nah ini ada ini nggak sih, kan kadang-kadang banyak yang dipercaya gitu ya, aduh sahur jangan makan yang ini nih, nanti gampang haus. Memang ada ya dok makanan-makanan yang akan membuat badan kita tuh jadi kayak kurang air, atau mungkin ini karena banyak minyak aja jadinya tenggorokan nggak nyaman? Oke, kalau misalkan dari segi misalnya segi airnya gitu ya, kalau makanan yang menyebabkan rasa haus kan terutama makanan yang misalnya berminyak gitu ya, satu, sama yang kedua yang tinggi garam. Itu tinggi garam. Nah terutama garam ini yang kita takutkan itu kalau makanan kita terlalu tinggi garam itu terlalu banyak masuk ke badan, kan badan pasti harus mengeluarkan garam ini supaya nggak terlalu tinggi di badan. Jadi ginjalnya itu harus mengeluarkan garam. Nah masalahnya ginjal ini kalau ngeluarin garam tuh harus bersama dengan air. Itu yang menyebabkan kalau misalkan kita makannya tinggi garam gitu ya, garamnya banyak sekali, pasti kencingnya juga rata-rata kan mungkin lebih banyak. Jadi makanan-makanan tinggi garam itu ya? Salah satunya. Jadi memang ada hubungannya, bukan cuma mitos aja ya dok ya? Betul. Nah ini program director saya langsung, aduh gimana saya sahur cuma nasi garam gitu kan. Kasian ya, pasti haus banget sekarang dia. Oke, jadi memang harus dipilih juga nih apa aja makanan yang tepat
untuk sahur. Apalagi kalau memang makanan-makanannya terlalu banyak garam, tinggi garam, apalagi yang memang suka banget asin ya, orang Indonesia kan suka banget. Makanya akhirnya gampang banget tuh ngerasa haus. Jadi pilihlah makanan-makanan yang kalau bisa garamnya mungkin baik juga ya kalau dikurangi selama puasa ini untuk kesehatan. Disesuaikan ya mungkin. Disesuaikan ya. Jangan sampai nggak hambar juga ya nanti selera makan nggak enak ya dok ya. Oke, menu sahur udah jelas ya. Pokoknya harus tetap seimbang, harus jelas nih komposisinya, proteinnya, seratnya, karbonya juga baik. Dan kalau sudah istilahnya sudah seimbang komposisinya sih insya Allah sampai 14 jam ke depan akan baik-baik aja gitu ya. Nah kalau memang sahurnya udah oke, biasanya pas buka nih, buka suka masalah tuh dok. Sebenarnya ada nggak sih menu yang mungkin ideal juga ya dari mungkin kuantitasnya, kualitas menunya juga untuk buka. Sebenarnya kan dari buka puasa sampai makan malam nih jadinya nggak terlalu banyak kan. Nah ada nggak sih hal yang mungkin dianjurkan untuk berbuka dari tadi kuantitasnya ataupun kualitasnya agar kita jangan sampai jadi punya masalah pencernaan? Oke, ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah berbuka, memang dasarnya kalau dari ilmunya tadi yang kita bahas ada awal, itu kan kita ada dasarnya mengganti tuh cadangan gula yang habis. Jadi sebenarnya makanan yang manis ya, yang makanan manis yang mengandung gula sederhana tuh sebenarnya masih diperbolehkan lah. Seperti itu. Hanya saja memang jangan sampai jadi terlalu banyak. Misalnya hanya seporsi semangkok gitu ya, itu juga cukup. Atau buah-buahan seperti buah kurma, itu kan tinggi, dia gulanya tinggi. Kita makan misalnya 5 sampai 6 butir, itu juga sangat bagus untuk mengganti cadangan gula. Tapi setelah itu, pas makan malam jangan lupakan bahwa kalau pas kita bukanya makanan manis kan nutrisi lainnya belum dapat. Ya seperti proteinnya belum dapat, serat-seratnya dari sayur belum dapat, vitaminnya juga dari sayur belum dapat. Jadi pas makan malam itu jangan lupakan bahwa makanan lengkap seperti sahur itu juga menjadi penting. Gitu. Kadang-kadang kita maunya gorengan aja tuh ya dok ya. Kan otomatis nggak seimbang ya nggak sih? Udah makannya manis, ininya gorengan. Ya gorengan dapatnya lemak. Kalau digoreng tepung dapatnya karbo. Proteinnya sangat sedikit. Nanti kan pasti badan juga pakai cadangan. Akan ngambil cadangan protein. Jadinya jatuhnya lemes juga kan pasti. Betul. Dan harus ingat masih ada nanti kita kan masih harus aktivitas juga kan ya. Ada yang masih harus mungkin ada ngaji di masjid atau dan segala macam, itu tetap harus dengan nutrisi yang seimbang dan juga komplit. Nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana tipsnya agar kita tetap sehat dan bugar selama berpuasa. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Andrik Elvianto MGizi SPGKI Fokas, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga, konsultan medik dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Tadi kita sudah sampai di menu buka nih ya dok ya. Nah menu buka ini kan biasanya waktunya dikit ya, jedanya dengan kita harus menunaikan ibadah sholat tarawih. Nah kadang-kadang kita kayaknya geragas gitu ya pas buka. Nah pas lagi sholat tarawih kok perutnya sakit gitu. Ada nggak ngaruhnya ketika kita tuh, kalau orang awam bilangnya perutnya kaget tuh gitu ya. Dikagetin dor gitu kali ya. Atau perutnya tiba-tiba ada makanan banyak. Terus jadinya pas lagi ruku, pas lagi sujud, aduh sakit deh, udah deh, udah 2 rakaat aja cukup gitu jadinya ya, pulang deh. Nah sebenarnya ada ngaruhnya nggak sih ketika kita tiba-tiba makan banyak, terus akhirnya perutnya jadi sakit? Harusnya pastinya ada, karena kan karena kalau lambung itu kan kalau teregang dengan cepat gitu kan pasti ada refleksnya, dia tuh mulai bekerja gitu kan, bergerak. Nah ketika kita mulai nggak biasa, apalagi dengan perubahan posisi gitu kan, ada beberapa posisi yang mempermudah makanan tuh lebih keluar gitu kan. Makanya rasanya jadi lebih nggak nyaman, lebih begah. Paling kuncinya itu ya kita jangan sampai makanan ini dibiarkan terlalu lama di lambung. Jadi kalau saya mah biasanya minta makan itu jangan terlalu sampai kenyang. Paling 70-80% gitu ya. Jadi tidak sampai terlalu kenyang supaya masih ada ruangan tuh untuk bergerak misalnya gitu. Sama yang kedua, lemaknya diatur.
kalau kita misalkan buka puasa, misalnya pakai makanan manis, sering banget tuh kan lemaknya itu tinggi banget. Iya, Gorengan kolak lah, kolak, pakai gorengan ya. santan. Nanti makanannya juga yang digoreng, tepung misalnya seperti itu, Betul. makanan utamanya juga. Lalu bisa kita lebih pilih makanannya yang lemaknya bisa kita atur, misalnya ditumis, yang ada supnya gitu ya. Jadi waktu supaya dia tuh di lambung tuh bisa sesuai, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Gitu. Itu yang akhirnya kadang-kadang bikin kita tuh ya sakit atau rasa sebah atau rasa nggak nyaman gitu ya dok ya. Ya karena tadi ya kita nggak bisa tahu kadar perut kita tuh oke-nya sampai mana, di fullin aja gitu ya. Betul. Nah itu yang bikin kadang-kadang akhirnya ada masalah-masalah pencernaan. Atau satu lagi Apa sebenarnya, satu lagi kalau bisa sebenarnya kita makannya juga jangan kecepatan. Jadi makannya tuh dikunyah yang benar. Jadi Buru-buru ketika ya. kalau kita makan yang nggak dikunyah dengan benar kan pencernaan utamanya jadi di sini, harus dilumat yang benar gitu kan. Ketika kita ngunyahnya udah benar, makannya udah lumat di sini pasti lebih nyaman. Apa sih dok alasannya ketika kita makan terlalu cepat selain memang kan kualitas kunyahannya pasti lumatannya akan nggak sempurna gitu ya. Ada yang bilang kan katanya nanti kalau banyak banyak makan cepat banyak udara juga yang masuk. Betul nggak sih dok? Biasanya begitu. Jadi ketika kita makan homo gitu kan cepet gitu, udara juga pasti akan ketan-ketan. Ujung-ujungnya udara ini kan kekumpul di sini. Karena kan di lambung kita tuh ada katupnya kan, mencegah supaya makanan balik ke atas. Nah udara ini kan juga masuk susah keluar gitu. Jadi ketika banyak udara di sini juga pasti akan neken dan jadi bikin rasa nggak nyaman. Oke, itu jadi ngaruh banget ya, apalagi habis puasa kalau kita makan, apalagi kan banyak ya orang yang makan kayak 10 menit selesai gitu ya. Iya, buru-buru mau ngapain. Betul, buru-buru entah mau ngapain gitu ya. Oke, nah dok, ketika kita sudah buka puasa harus ada makan malam dong. Ada yang sering skip nih, ya kan? Apa efeknya ketika kita skip makan malam? Udah kok tadi udah buka puasa. Nah, kalau misalkan kita skip makan malam, kita tadi sadar lagi makanan kita yang tadinya 3 kali makan besar, 2 kali cemilan ya sehatnya begitu, diubah jadi sahur, berbuka dan makan malam gitu kan. Nah ketika kita makan malamnya kita skip, tentunya kita kan risiko nutrisi kita menjadi kurang. Gara-gara kan makan lengkapnya itu nggak ada. Jadi dan juga kalau kebutuhan nutrisi kita, kebutuhan kalori kita juga pasti akan berkurang kalau makan malam dan kalau kita nggak makan malam. Dan yang kedua juga cadangan gula kita juga mungkin jadi nggak maksimal karena kita kan cuma dapetnya pas berbuka doang. Ujung-ujungnya pasti nanti pas paginya itu jadi susah tuh, jadi pusing aktivitasnya jadi apa. Oke, jadi ketika kita skip yang memang harusnya ada gitu ya, itu pasti akan ngaruhnya banyak banget ya dok ya. Nah yang selain itu tuh yang sering skip dan akhirnya jadi kurang bukan cuma makan ya, perihal tidur sih. Banyak yang ngantuk ya kan dok ya. Ada yang bilang kayak aduh nih gara-gara sahur saya nggak bisa tidur lagi. Atau mungkin padahal walaupun kita tidur lagi kayaknya tetap ngantuk gitu. Nah efek dari kurang tidur selama puasa ini akan berpengaruh nggak pada kebugaran kita juga? Pastinya iya gitu kan. Jadi kalau kita kan sebenarnya untuk fungsi otak yang bagus, untuk recovery dari tubuh atau otot yang bagus ketika misalnya kita olahraga atau apapun, tidur itu satu hal yang penting, itu krusial. Karena kalau misalkan kurang tidur, biasa recovery-nya nggak bagus. Biasa fungsi otak kita juga masih capek gitu kan. Jadi ngantuk atau apapun pasti akan terjadi kalau kita kurang tidur. Gimana kalau kita sih biasanya bilang kurang tidur itu kalau 8 jam nggak dapet tuh. Betul. 8 jam nggak dapet. Tapi sekarang ya. betul. Tapi kan memang karena dasarnya kita harus bangun pagi subuh gitu kan pasti tidurnya nggak kurang ya. Kalau sekarang kita tuh nggak mesti tidurnya 8 jam straight gitu, nggak mesti. Bisa dicicil? Boleh terbagi. Jadi misalnya 6 jam, nanti ada tidur 2 jam, carilah di mana sejam-sejam misalnya. Itu masih diperbolehkan karena kita sadar bahwa misalkan orang-orang yang itu tuh nggak bisa semuanya 8 jam langsung gitu. Betul. Boleh nggak sih kita ganti waktu makan siang kita yang seharusnya kita makan, kan ya ada waktu tuh kan kalau kita bekerja, dengan tidur siang? Boleh, justru itu salah satu strategi ya. Bisa diganti, saya sejam tidur gitu. Atau kalau misalkan kita nggak bisa banget nih, ngantuk banget, ada kan yang namanya power nap ya. Yang tidur 5-10 menit aja kalau bisa mau tidur gitu. Supaya kita tuh bisa balik lagi seger pas lagi kerja gitu kan. Ada seperti itu. Jadi memang dianjurkan, makanya juga di agama sendiri dianjurkan ada baiknya untuk tidur gitu ya. Dan itu akan membantu kita juga daripada kita melakukan hal-hal yang nggak baik, better tidur deh selama puasa ya, daripada mikirin kapan maghribnya gitu. Nah oke, kalau kita bicara tadi sudah makan oke, tidur oke, aktivitas kan harus tetap jalan kan gitu kan, tetap harus kerja. Ada yang mungkin emang gym banget gitu anaknya, tetap harus nge-gym, nggak bisa nih kalau nggak
sebenarnya hal-hal yang semacam itu, aktivitas itu sebaiknya dikurangi dikit kadarnya dari hari-hari biasa, atau sebenarnya aman banget kok kalau semuanya tadi udah dilakukan bisa beraktivitas seperti biasa? Oke, sebenarnya kalau seperti itu justru kita sarankan untuk aktivitas itu jangan dihilangkan sebenarnya gitu. Oke. Karena kan kita udah capek-capek nih ya, udah bikin adaptasi badan, olahraga udah jalan. Kalau kita ilangin selama bulan puasa itu nanti baliknya susah. Iya Balik sih. sampai mau nge-gym lagi juga udah males gitu kan, mau olahraga lagi udah males gitu. Jadi jangan, kebiasaan ini tuh jangan dipatahkan. Tetap ada mungkin intensitasnya mungkin ringan, jangan terlalu sedang ke berat kayak gitu ya. Ya. Tapi dan timingnya juga harus diatur karena kita kan kalau setelah olahraga nih capek, recovery paling bagus kan sebenarnya utamanya 1-2 jam dulu nih setelah kita olahraga, minum airnya saat itu, makannya dikembalikan gitu ya, gulanya itu dikembalikan di saat itu. Jadi timingnya kalau mau olahraga tuh mungkin 1-2 jam sebelum buka. Oh, oke. Supaya Itu lagi lemes-lemes itu dong. supaya setelah kita olahraga pas buka kan langsung bisa minum air, langsung Iya bisa sih, bisa benar balikin ya. lagi. Kebayang kalau kita olahraganya jam 8 pagi, masih lama lagi ya, merindukan Iya, azannya kan? ya. Jadinya pengen azannya cepet-cepet ya. Jadi nggak bisa Nah. ganti, risiko cederanya jadi ada kan gitu. Iya betul ya. Jadi kalau bisa 1 atau 2 jam sebelum berbuka, biar nanti bisa langsung diisi lagi Iya, baterainya betul. ya. Nah itu tuh tips. Jadi bagi Anda yang memang harus olahraga bisa dilakukan nanti sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa yang saya akan bacakan ya lewat DM Instagram kita dari @nina. Dokter, saya berusia 30 tahun. Selama bulan puasa saya rutin meminum multivitamin setiap saat sahur. Soalnya kalau tidak minum, saya merasa badan saya lemas saat berpuasa. Sekiranya apakah boleh dan aman, Dok? Oke. Nah ini nggak tahu sih multivitaminnya apa aja, tapi intinya ada nutrisi dari vitamin gitu ya, vitamin tambahan untuk bisa bantu berpuasa. Dan dia ngerasa Mbak Nina ini kalau nggak minum lemes gitu, nggak enak. Sebenarnya memang sebesar apa impactnya kita minum multivitamin selama puasa? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin multivitamin kan suplemen. Iya. Suplemen itu kan menambahkan yang kurang kalau dari Iya, kalimatnya kan. betul. Jadi sebenarnya ketika kita berpuasa ini memang kan ada perubahan yang mungkin kadang-kadang orang-orang tuh sulit ya, maksudnya mengembalikan ke yang idealnya. Kadang-kadang kita nggak punya waktu, kita Betul. sulit. Jadi suplemen ini juga sebenarnya bisa jadi pilihan. Tapi kalau multivitamin itu kan sumber utamanya buah sama sayur gitu ya. Nah kalau kita cuma ganti vitaminnya aja, sayurnya itu kan seratnya nggak dapet, mineral lainnya juga mungkin nggak dapet, itu jadi kurang gitu. Jadi tetap harus makan buah sama sayur, kalau mau ditambah dengan multivitamin boleh. Penyerapannya selama lagi puasa nih metabolisme kita akan menyerap itu dengan baik gak sih? Kan katanya ada vitamin-vitamin tertentu ya kalau nggak ada kandungan yang ini juga nggak bekerja dengan baik gitu ya. Akan ada ngaruhnya nggak, Dok? Sebenarnya sih pasti ada sedikit yang berubah, tapi umumnya sih nggak terlalu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi tetap bisa dipakai dan rata-rata multivitamin yang ada di situ kan larut dalam air. Jadi penyerapannya itu menurut saya sih akan bagus-bagus aja. Akan fine-fine aja ya. Iya. Dan memang dianjurkan tetap dengan vitamin-vitamin atau nutrisi alami juga ya, diimbangi Salah satunya. ya. Jangan semuanya kayaknya udah ada di Betul. kaplet-kaplet saya ini udah selesai gitu, enggak juga ya. Iya. Nah, ada nggak sih vitamin? Kan katanya kalau misalnya dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi bisa menyebabkan A, B, C, D gitu ya. Apalagi kondisinya perut kosong gitu. Ada nggak sih ngaruhnya atau ada anjuran dari dokter sendiri nih, vitamin-vitamin yang tepat untuk dikonsumsi selama puasa? Oke, kalau untuk vitamin-vitamin sendiri sih Pak, dasarnya mah rata-rata kalau kita ada penurunan dari makanan, asupan gitu ya, pasti kan berisiko terjadinya penurunan multivitamin itu, asupan multivitamin. Jadi dikembalikan secara beragam gitu ya, misalnya vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E misalnya dan juga mineral lain, ada kok boleh gitu diberikan seperti itu. Nah kadang-kadang tapi kita mesti perhatikan kebutuhan kita. Maksudnya gini, kalau vitamin di angka kecukupan gizi itu di Indonesia, vitamin C itu tuh cuma paling 90 sampai 120 kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan kita sampai minumnya 500, 1000 itu kan asam sekali kadang-kadang. Jadi berisiko terjadinya nyeri perut, sakit mah, padahal kebutuhan kita tuh cuma 90 gitu. Oke. Jadinya larinya hanya dibuang, tapi kelebihannya akan dibuang. Nah, tapi di lambung itu malah jadi nggak enak. Mungkin bisa dicukupin hanya dari buah-buahan yang kaya vitamin C misalnya gitu.
Oke, jadi memang harus tahu deh, harus kenal dulu badan kita kayak gimana ya. Karena efek dari si vitamin juga beda-beda ya Betul. setiap orang ya. Ada yang nyaman, ada yang enggak. Nah, oke. Nah, kalau tadi kita bicara bugar, ada juga yang memanfaatkan momen Ramadan ini untuk diet nih dok. Nanti kita akan tanyakan, kita akan bahas tapi usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tetap sehat dan bugar selama puasa, dan masih bersama dengan dokter kita, Dr. Andri Kelvianto M. Gizi, SPGK, AIVOKA, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga, konsultan medik dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Nah ini nih pasti ditunggu-tunggu nih oleh para ibu-ibu di rumah yang memang banyak yang memanfaatkan momen puasa ini untuk diet. Seberapa efektif sebenarnya dok? Oke, jadi gini, kalau misalkan metode puasa untuk sebagai diet itu, zaman sekarang tuh kan udah mulai banyak dipakai. Betul. Kalau misalkan Mbak Dika Gak cuma pas tahu, lagi puasa aja ya, nggak pas lagi Ramadan. ya iya, misalnya kalau misalkan Mbak Dika tahu, kita kan ada yang namanya intermittent fasting, Yes. ya. Nah, intermittent fasting itu kan sama juga, kita pakai puasa ya, di mana nggak ada asupan kalori, mirip kayak kita puasa gitu, untuk jadi metode penurunan berat badan. Dan ternyata sekarang kalau dari penelitian-penelitiannya tuh udah lebih bisa dipakai gitu untuk jadi metode untuk puasa, tapi harus jangka panjang. Nggak bisa cuman kayak sebulan, nanti setelah selesai gitu nggak mau lagi puasa gitu, nggak bisa. Karena kan kita kalau turun berat badan atau untuk diet itu kan harus berkepanjangan dan jadi sesuatu yang sustainable ya. Nah, jadi ketika kita udah memutuskan nih mau jadi metode gitu, harus dilanjutkan sebenarnya. Oke. Nah dok, kalau bicara tentang si ya sebenarnya ini aplikatifnya ya bisa jadi intermittent fasting di luar bulan Ramadan gitu ya. Ada yang berpikir bahwa kalau udah intermittent atau mungkin udah puasa berarti kita boleh makan apa aja. Akan ngaruh nggak sih ketika kita pas jendela makannya itu atau buka puasanya itu kita makan banyak-banyak semau kita, nggak usah dipilih makanannya, tetap kok berat badan kita atau diet kita akan berhasil. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita ngomongin intermittent fasting nih atau puasa, yang kita atur sebenarnya memang prinsip utamanya cuman waktu makan kita. Jadi jarang sekali mereka ngomongin gitu ya, atau intermittent fasting itu ngomongin tentang pola makannya harus gimana. Iya. Betul, tapi ternyata dari penelitian nih, kalau kita atur makannya juga, nutrisinya yang seimbang, yang benar, bagus gitu, porsinya sesuai sama kita, target kalorinya ada, dan kita gabungkan dengan intermittent fasting di mana ada periode puasanya, ternyata berat badannya tuh bisa turun 20-30% tuh lebih oke sebenarnya. Lebih baik ya? Heeh. Oke. Dan ini akan lebih efektif juga dan juga hasilnya akan lebih optimal. Betul. Nah, ada juga yang berpikir, wah kalau gitu saya makannya dikikin aja ya, biar lebih optimal lagi. Saya makannya kalau bisa seminimal mungkin. Ada yang melakukan ini dan akhirnya masa ototnya jadi hilang juga. Benar nggak sih dok? Betul, itu sama juga tuh seperti kalau otot itu kan sebenarnya cadangan protein ya. Iya. Cara badan untuk menyimpan cadangan protein ketika kita kurang makan, Iya. kurang asupan proteinnya dia akan pakai. Nah makanya ketika makanan sesedikit mungkin nutrisinya nggak cukup gitu dari Iya. segi apapun, kalorinya kurang, karbohidratnya kurang, proteinnya kurang, ya badan juga pasti akan pakai cadangannya dia, termasuk ototnya, protein dari ototnya itu. Makanya lama-lama ketika protein kurang jangka panjang, ototnya kepake terus, jadinya peot kan, kurus gitu. Iya, jadinya kurusnya nggak bagus gitu, Kurusnya nggak nggak sehat lah bagus. istilahnya ya. Nanti kalau misalkan ototnya ini kurang gitu ya, atau jaringan kita yang sebenarnya fungsional gitunya kurang, imunnya nanti turun. Aktivitasnya juga jadi nggak kuat karena cadangan gulanya juga jadi kecil kan, ototnya kecil, Betul. cadangan utamanya, Betul. gulanya sedikit. Gitu. Jadi nanti juga jadi bakal bisa kena banyak penyakit juga dari situ. Itu yang banyak akhirnya berujung tipes pasca puasa ya. Tipes pasca puasa. Nah dok, ada hal yang mungkin menarik juga ya ketika kita udah oke nih, wah selama Ramadan kayaknya semua baju jadi oke banget kita pakai gitu ya. Tapi kok 3 hari lebaran tiba-tiba besar gitu. Kenapa 3 hari bisa menggantikan 30 hari itu? Apakah ketika makan kita jor-joran itu memang akan berpengaruh besar juga untuk bobot badan kita? Sebenarnya tergantung. Kita kalau misalkan ngomongin apa yang turun nih selama lagi puasa, kita sebenarnya harus ukur. Jadi selama kita puasa itu apa sih komponen badan kita yang kurang? Apakah lemak yang turun? Apakah otot yang turun? Atau airnya doang?
gitu. Gimana kalau misalkan kalau kita ngomongin nih, ternyata airnya doang, misalnya dominan kurang airnya doang, ya balikinnya gampang, minum air juga balik lagi. Iya ya. Heeh. Jadi kita harus benar-benar buktikan kalau memang benar-benar dia ternyata turun berat badannya. Kalau lemaknya yang turun biasa kan lebih susah dinaikkan. Ada bedanya nggak sih bahwa yang turun tuh lemaknya sama airnya? Itu kita harus periksa pakai alat biasanya gitu. Tapi nggak bisa ya secara kasat. Oh ini kayaknya ini lemak yang Paling turun. kalau misalkan mau lihat, kita bisa ukur lingkar perut. Salah satunya, karena kalau lemak itu kan ada di bawah kulit, ada di dalam di perut. Kalau memang beneran lemak yang turun, biasa lingkar perutnya juga akan lebih turun sedikit. Gitu. Tandanya mungkin dari situ bisa. Nggak cuma tirus-tirus aja ya, tapi memang lingkar perutnya akan berkurang. Betul. Jadi yang pemirsa di rumah yang memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengurangi atau menurunkan berat badan harus benar nih. Jangan sampai justru yang dikurangi atau yang mungkin bikin kayaknya lebih slim itu cuma kandungan airnya aja. Ketika pasca puasa ya minum air lagi ya ngembang lagi ya. Jadi memang harus seimbang. Ada yang bilang bahwa ya kalau mau makan aja protein yang banyak biar ototnya tetap ada, tapi yang lainnya nggak perlu juga nggak apa-apa. Itu salah juga nggak sih dok? Iya, tentunya salah juga. Apa itu yang kan akan terjadi? Yang terjadi sebenarnya gini, kalau metabolisme protein itu kan utamanya sebenarnya di liver sama di ginjal. Ya. Nah, protein ini kan digunakan untuk otot, digunakan untuk membentuk enzim, digunakan untuk memperbaiki misalnya kulit atau rambut yang rusak. Nah, tentunya untuk proses ini supaya berjalan optimal, dia juga butuh sumber tenaga lain. Karbohidratnya juga butuh, lemaknya juga ada butuh, karena komponen itu semua membentuk jaringan kita. Ketika kebanyakan yang dipakainya cuma protein, nanti protein ini dipakainya buat nambel, satu. Nah, menambel karbohidrat yang kurang, jadi ujung-ujungnya rugi. Itu satu. Sama yang kedua, karena metabolismenya itu banyakan di ginjal sama di liver, pasti jadi sangat berat. Risiko terjadinya kerusakan itu jadi sangat tinggi. Makanya banyak yang tiba-tiba betul-betul ya, tiba-tiba fatty liver, Nah, padahal kurus gitu ya. Oke, jadi memang tetap aja kalau mau tetap sehat, bugar selama puasa ini, walaupun makannya mungkin polanya dipindah aja gitu ya. Isinya piring kita tetap harus seimbang, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai nanti kita ngerasa seneng sesaat aja lebih kurus tapi ternyata cuma air yang terbuang gitu ya. Habis itu kita gemuk lagi dan justru masa otot kita malah ruginya jangka panjang. Jadi harus tetap semangat untuk tetap di sisa Ramadan kita tetap puasanya sehat, segar, bugar, jangan sampai nanti ujungnya masuk rumah sakit karena ada masalah kesehatan ya. Dokter, thank you ya sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan juga edukasi untuk masyarakat di rumah. Oke, pemirsa, gimana tips dari dokter kita sudah dicatat semua. Semoga membuat Anda secara psikis juga jadi langsung lebih bugar ya dengan apa yang diutarakan oleh dokter kita. Jangan lupa saya nggak bosan-bosan untuk selalu mendownload The Eye Plus di gawai Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.